Sehat-sehat, alhamdulillah. Sehat. Silakan. Sehat-sehat, alhamdulillah. Sekretaris Bapak Budi Surya hadir di tengah-tengah kita. Pengurus DKM Masjid, para sehat, alhamdulillah hadir. Bapak Iwan, Bapak Akaf, dan pengurus yang lain dari unsur ketua, sekretaris dan bendahara, Bapak Ibu, para jamaah sekalian. Malam hari ini kita hadir bersama-sama di masjid ini dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah 1446. Alhamdulillah Allah berikan umur panjang kepada kita sehingga kita dapat bersama-sama menyongsong tahun baru Hijriah kali ini. Semoga kita semua masuk terhadap golongan orang-orang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga dengan kehadiran keikutsertaan kita di majelis ini akan senantiasa menghantarkan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ingin haturkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu para jemaah sekalian, dan tentu terima kasih kepada pengurus yayasan karena alhamdulillah pengurus yayasan ini terutama Pak Sekretaris bisa memfasilitasi kehadiran tokoh ini. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, karena insya Allah yang akan kasih tausiah kepada kita itu bukan orang Cegep, bukan orang Cipayung, bukan orang Jakarta, tapi jauh dari Medan, Sumatera Utara. Nah ini luar biasa, saya kira kesempatannya. Beliau adalah Haji Ahmad Farhan, sarjana pendidikan Islam. Kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah, pesan-pesan moral kepada kita sekalian dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah kali ini. Kepada yang terhormat Ustadz Haji Ahmad Farhan SPDI, dengan segala hormat dipersilakan. Ini kasih sayang, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga jadikan umurnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga Fatihah kita mohonkan semoga untuk orang tua kita semua, terkecuali orang-orang yang kita hormati, ayah, ibu, suami, istri, anak-anak kita semua yang telah mendahului kita kembali ke alam barzah, semoga seluruhnya dihormati Syahrul Muharram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rahmat dan maghfirah kepada anak-anak semua terkecuali. Ala hadhihi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Kepada Ustaz Haji Farhan, Fadil Afdal Masyhur. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya mohon izin menyampaikan tausiahnya berdiri, karena laki-laki sejati adalah laki-laki yang masih bisa berdiri. Tapi gak enak rasanya kalau di dalam ini hanya kami laki-laki aja. Lebih enak, lebih tetap kalau ibu-ibu bersedia pindah ke dalam.
kelihatan penuh. Karena laki-laki tanpa perempuan rapuh. Buah rukam tanaman rimba. Mohon maaf kepada halayak ramai. Jawab salam dengan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang tinggi si burung balang, tak kalah tinggi si burung elang. Yang tadi gak ucap salam, ku doakan sendalnya hilang. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillah, bermula kata menyusun kalam sanjung dan puja kepada Allah Azza wa Jalla, Sang Penguasa Tunggal alam semesta. Salawat bermohon syafaat kepada Nabi Muhammad, Rasul pilihan alam sejagat, menyampaikan perintah dan risalah kepada umat. Kiranya kita semua selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Siapapun yang kumpul malam hari ini, Allah ijabah doanya. Allah mudahkan segala urusannya. Allah lapangkan rezekinya. Dijauhkan dari segala musibah. Lunas hutangnya. Nampak pulang bukan punya hutang. Terima kasih kepada pembawa acara selaku Ketua DKM Masjid Haji Andi Muhammad Ghalib, yang hari ini beliau pakai baju berwarna putih, berkopiah berwarna hitam. Insya Allah hatinya suci dan murni. Yang terhormat segenap pengurus Yayasan Haji Andi Muhammad Ghalib, hadir sekretaris, ini senior saya, beliau kader saya. Jadi hari ini bisa Bapak Ibu rasakan gemetarnya kita. Kalau saya ceramah depan gubernur udah biasa, di depan polisi udah biasa, di depan orang yang kader saya ini luar biasa. Sama dengan dulu pertama kali saya ceramah di depan guru saya belajar nahwu sama beliau, belajar sorok dengan beliau. Tiba-tiba saya ceramah di masjid beliau, dan di saat itu beliau berada di depan saya. Kalau maaf cakapnya orang Medan bilang, maaf ceritanya orang Medan bilang itu bahasa sempanya. Dulu dia waktu ngaji saya di Sanawiyah Mustoh, apa kata beliau? Kalian inilah calon-calon ustaz nanti, pahala-pahalu kemana laku. Tapi alhamdulillah hari ini berkat beliau Haji Andi Surya Ghalib menghadirkan saya di masjid ayahanda beliau. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah lapangkan rezekinya, insya Allah jadi gubernur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin karena berbayar Bapak. Inilah nampak kali kita ini berjuang. Pandi berjuang. Tahu berjuang mana? Berjuang itu beras, baju, uang. Betul kok? Ibu pilih berjuang atau enggak? Berjuang, beras, baju, termasuklah ustaz. Namanya ustaz. Urusan selesai terima duit. Itulah ustaz. Tapi enggak untuk hari ini. Saya diundang kemari, nggak pernah mikirkan honor.
Dimanapun saya ceramah tidak pernah mikirkan honor, apalagi bertanya tentang honor. Tanya Pandi, nggak aku tanya. Tadi saya diantar kemari naik Fortuner. Sebelumnya 2 hari saya nengok Grab dari Pluit ke Cana, Hotel Golden Ski kemari. Katanya argonya 156.000. Itu masih argonya. Dalam benak saya sama kayak Medan, nggak ada tolnya. Ternyata begitu saya diantar dan ada 2 tol, harga tolnya hampir 40.000. Dalam benakku 40.000 tolnya tambah taksi 156, 200 sekali jalan. Kalau pulang pergi, apa nggak setengah meninggal mobilnya? Tapi kita yakin dan percaya hari ini kita datang kemari adalah karena doa dari Bapak dan Ibu semua. Yang terhormat tuan-tuan guru kami, para alim ulama, tuan imam, mohon maaf saya tak dapat menyebutkan satu persatu. Ayahanda dan ibunda tercinta, insya Allah semuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, saya asli putra Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, hadir kemari khusus memenuhi undangan dari Bapak Haji Anji Surya. Makanya habis acara ini saya mohon izin diajak pulang ke Bandung. Langsung berangkat ke Bandung, cuma saya bilang besok saya harus kembali ke Medan. Karena hari Kamis saya harus berangkat ke Kabupaten Mandailing Natal karena ada acara tabligh akbar di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Mudah-mudahan Allah beri kita kesehatan. Bernama saya walafiat sampai ke tempat lokasi yang berikutnya. Bapak dan Ibu, kenapa cita-cita kita? Maka terkejut saya melihat Masjid Andi Muhammad Ghalib ini. Ini adalah pahala yang terus mengalir sampai hari kiamat. Inilah hadis yang kita baca. Siapa yang ingin membangun rumah di surga, bangunlah satu masjid di dunia, maka Allah siapkan nanti di akhirat satu rumah yang indah. Saya punya sahabat Kristen. Beliau salah seorang pimpinan di TNI AD. Diberangkatkan ke Papua. Sampai di Papua dia bangun masjid, bukan gereja. Umat Islam bangun gereja, langsung dibilang kafir, betul. Boleh nggak bangun tempat ibadah orang? Hah? Boleh? Boleh Pak? Nggak boleh? Nggak boleh? Bangun tempat ibadah nggak boleh? Boleh. Tempat ibadah orang boleh? Boleh. Contohnya ini, Masjid Haji Andi Muhammad Ghalib, tempat ibadah orang enggak? Betul? Ayo, siapa yang bilang tak boleh? Ayo. Bangun tempat ibadah orang boleh enggak? Boleh. Ini contohnya. Yang tak boleh membangun tempat ibadah orang lain yang tidak seakidah dengan kita. Mohon maaf, jangan kita bangun. Kita dorong boleh, tapi janganlah kita yang membangun. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita hadir tidak lama-lama karena ikan sepat, ikan gabus makin cepat makin bagus. Ikan mujair, ikan sebilang, kalau cair Ustaz pulang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, hidup ini indah, hidup ini mudah, tapi hidup ini bisa menjadi susah karena pikiran kita yang terlalu sempit. Kalau memang masjidnya ini namanya Suprapit buatan Jepang, biarlah sempit tapi hatinya lapang. Maka tadi kalau ada jarak di antara kita, masa ibu-ibu paling belakang, kami sedikit yang di depan ini.
Jangan ada jarak di antara kita, karena kita sama-sama hamba ciptaan Allah. Maka momen Muharram ini ada 4 T yang mau kita sampaikan. Yang pertama, T yang pertama adalah tutup. Tutuplah segala kemaksiatan kita. Kita punya dosa, termasuk yang cakap ini punya dosa. Semua kita punya dosa. Mana lebih banyak dosa suami sama dosa istri? Hah? Suami macam tidak punya istri, oke. 7. Mana yang banyak? Dosa ibu atau dosa bapak? Dosa bapak. Bukan dosa ibu. Dosa ibu sedikit, cuma rutin. Dosa bapak banyak tapi jarang. Dosa bapak apa saja? 1, nggak jujur masalah uang gaji. Mana mungkin jujur, dan nggak boleh jujur sama perempuan, mati kita. Tanya kalau Bang Andi, jujur sama istri? Enggak. Yang tahu, yang normalnya saja. Yang sulit-sulitan nggak boleh tahu. Maka istri haram hukumnya nanya total gaji suami. Ngecek handphone lagi. Bang, buka dulu Bang, aku mau cek banking berapa. Nggak boleh. Oh, nggak boleh itulah Ustaz. Nanti kawin lagi lakiku. Kalau suami ibu kawin lagi, ibu merestui. 1, ibu menikah. 2, syarat masuk surga, ibu harus punya anak. 3, syarat masuk surga, merelakan suami nikah lagi. 4, syaratnya yang utama, mati. 3 ini punya kita. Kalau nggak mati nggak masuk surga. Kenapa ibu nggak mau suaminya nikah lagi? Nggak enak. Ikhlaskan suami nikah lagi, ibu berkah. Kenapa? Karena ibu terkurangi bebannya. Nggak ada lagi yang menyuruh ibu cuci baju. Udah ada sewa. Tapi di sini mudah-mudahan wajah-wajah yang nggak pernah dikawin lagi. Amin ya robbal. Termasuk yang cakap ini. Bukan aku takut sama istriku, tapi istriku lebih berani daripada aku. Dan pernah aku tes orang itu, aku bilang, abang kan banyak jadwal pengajian, Bang. Apalagi abang tanya, ini apa? Ada ibu pengajianku. Kenapa ya? Janda anak 1. Terus dia minta bantu. Bantu apa? Kalau anaknya sekolah, kasih duitnya, nggak apa-apa. Bukan dia. Dia minta abang jadi imam dunia dan akhirat. Apa kau bilang? Kau pikir dia ikhlas, ya Allah. Ternyata kami sama, istri ustaz dan istri bukan ustaz sama. Tenang Pak, kau bilang apa? Bapak cuma punya niat, tapi nggak punya keberanian sama kita. Tapi maksiatnya istri, dosa istri kepada suami itu rutin. Apa itu? Ketika suami, ini kan 3 jenis perempuan, Pak Andi. 3 jenis perempuan. Pertama, jenis perempuan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 beda, senyum. Pulang suaminya langsung bersiul. Pulang abang saya. Begitu duduk suaminya udah siap teh dan kopi. Ada wajah istri yang kedua, tanggal 11 sampai tanggal 20. Beda lagi gayanya. Tunggu diminta. Pulang suaminya, begitu duduk langsung ngomong suaminya, Dek, nggak ada minum apa?
bentar, aku buatkan, betul? Buat di belakang, antar. Dah, masuk tanggal 21 sampai tanggal 30 muncul yang ketiga gaya. Nggak ada kopi apa? Kopi aja yang kopi kita nggak ada otak tahu bang. Tanggal berapa hari ini, gula habis, minyak habis, bubur teh habis, kopi aja yang kau pikirkan. Mulailah namanya kopi pe, kopinya mami merepet. Ini model gaya istri yang ketiga. Bapak pilih yang mana? Alhamdulillah istriku seperti wajah yang pertama sampai tanggal 10. Setiap hari seperti itu, senyum pada wajahnya. Kenapa? Setiap hari pulang salir. Kenapa? Karena saya biasakan awal menikah dulu setiap pondok ceramah untuk menjadi. Dan itu ada bagian 3. 1, bagian yang kau gunakan untuk kehidupan. 2, kau jadikan itu untuk sedekah dengan orang yang membutuhkan. 3, untuk pengajian. Maka enggak mutlak tak semua. Itulah yang kita lakukan. Alhamdulillah sampai hari ini sudah 11 tahun kami hampir menikah. Dilakukan seperti itu. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dosa istri yang kedua, ketika nyuci baju belum pakai mesin cuci, merobok-robok kantong, dapat kertas. Betul? Apa yang Ibu bilang kalau dapat kertas? Diam atau ngomong? Diam. Setengah mati lakinya mencari, mana uangmu tadi, mana uangmu tadi. Kau nampak deh uang abang tadi, uang apa? Perasaan apa? Setengah mati terakhir karena bulan balik hilang uangnya. Kami ada di kabupaten, salah satu kabupaten, itu orang kampung. Hilang uang suaminya, diajar dengan istrinya. Karena seringkali uangku hilang, yuk kita pergi ke orang pintar atau dukun. Pergilah ke orang pintar, Pak. 50 hilang, 1 juta hilang. Oh, sebentar. Biasa dukun pakai piring, taruhnya piring, taruhnya air putih. Dia baca mantra. Begitu dia baca mantra, dia bilang, ini yang ngambil gak orang jauh. Istrinya langsung gemetaran. Mati lagu. Orang yang dekat. Datang suaminya bilang, Mbak, ciri-cirinya P, Mbak. Oh, ciri-cirinya rambutnya keriting, mulutnya lancip, terus semampai, semeter tidak sampai. Dan kakinya, Mbak, iku bojomu, Mbak. Ya memang bojomu yang curi. Barulah ketahuan ternyata yang maling siapa? Istrinya. Makanya kadang-kadang Pak, jangan Bapak silap-silap nengok istri kita, Pak. Makanya Bu, menghalalkan yang Ibu ambil gampang. Caranya bagaimana? Tuh, ketika Ibu nyuci dapat duit, Ibu jangan ngoceh, Ibu raba. Oh betul duit. Kedua, Ibu bilang, Bang, ada di kantong Abang kertas. Kertas apa? Ada angka-angkanya, Bang. Uangnya, Bang. Langsung Ibu bilang, uangnya. Pasti suami bilang, jadi buang aja, nggak guna itu. Ibu selamatkan masuk kantong. Hukumnya halal. Cocok? Kalau ketemu itu seperti itu. Makanya saya di rumah, jas, jubah selalu periksa dulu sebelum masuk ke toko supaya jangan hilang. Tapi pernah satu hari saya pulang selama tabligh akbar, panitianya salah kasih. Begitu dia kasih, kuambil kantongin. Begitu saya kantongin, saya pulang ke rumah. Sampai di rumah gantunglah jubahku. Biniku bilang, Bang, cuci jubah Kang, cuci deh. Di rotonya dapat amplop. Begitu dapat amplop, dia bilang, Bang, ada amplop. Oh iya deh, yang tadi malam itu, buka aja, aku bilang. Dibukanya,
dengan wajah yang senyum-senyum dia sambil nyanyi, ada uang abang sayang. Dia buka. Begitu dia buka, dia bilang, bang, apa ini? Kenapa deh? Dia bilang, kok tengok ini bang? Apa itu? Ternyata begitu dia buka, tertib acara. Salah kasih panitianya. Dan sampai hari ini panitianya nggak telepon saya, Pak. Saya marah, enggak. Saya kasih, alhamdulillah, seminggu dari kejadian itu Allah lipat gandakan lagi rezekinya dari orang yang tak pernah kita sangka-sangka. Sini nggak boleh wirid ya, Pak? Pengajian ibu-ibu wirid ya? Di wirid itu, di pengajian ada nggak yang nggak cakapan? Ada, Bu. Di antara kita dulu misalnya begini, wirid, ada nggak yang nggak cakapan? Satu masjid ada nggak yang nggak cakapan? Ada kan? Nggak suka dia dengan orangnya. Tempat kami ada, tempat kami sana ada. Nggak lihat orangnya dia. Yang di sini salamnya, yang ini pura-pura salamnya kemari. Betul? Ada yang begitu modelnya. Kalau ada yang seperti itu, mohon maaf, ampun sama Allah. Jangan ibu ceritakan aibnya sama orang lain. Tutup aibnya, tutup dosanya. Dia adalah cerminan dari kita. Inilah yang perlu kita gunakan Muhammad. Ini enggak, sini-sini buka aib orang. Tahu nggak sekolahnya itu? Kenapa? Tahu nggak? Kenapa? Dosa. Makanya ustaz yang sering memfitnah siapa? Ustaz juga. Imam yang suka memfitnah imam siapa? Imam juga. Maksud imam itu, jangan pakai dia. Kenapa? Main sport dia. Jadi siapa yang manggil lagi? Bau pula. Udah siapa lagi? Nah, ada yang model begitu. Ini yang bahaya kepada yang muliakan Allah. Jangan buka aib orang. Kalau kita tahu dia berdosa, tutupkan dosanya. Hanya minta kepada Allah, Allah yang menegurnya. Kedua, yang kedua yang harus kita lakukan adalah tataplah hari esok yang lebih gemilang. Dengan dosa kita yang banyak ini, yakin dan percaya hari esok lebih baik. Yang lalu biarkan menjadi masa lalu. Hari ini adalah hari yang pasti, dan hari esok adalah pijakan kita hari ini. Kalau hari ini baik, maka ke depan akan menjadi baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ila akhir ayat. Disuruh kita ini bertakwa dan perhatikanlah apa yang akan kita lakukan untuk hari esok. Pak, hari ini kita susah. Jangan berpikir besok juga kita masih susah. Hari ini dia pendosa, besok belum tentu dia masih menjadi seorang pendosa. Yakin saja. Bapak usia berapa sekarang, Pak? Bapak 65. Apakah nyangka Bapak ini usia 65 jumpa dengan saya? Tidak. Apakah usia saya akan sampai dengan usia seperti Bapak ini 65 tahun? Belum tentu. Beliau sudah selamat dapat bonus 2 tahun. Alhamdulillah. Bonus, Pak. Rasulullah usia 63 tahun. Dalam riwayat 62 tahun. Nggak sampai 63 tahun. Kita belum tentu sampai dengan usia yang 65. Ada yang lebih? Ada. Alhamdulillah. Tapi kita yakin ke depan hari inilah yang membawa kita bisa menjadi lebih baik. Kalau kita hari ini nggak baik, jangan berharap menjadi orang yang baik ke depannya. Itu yang dibacakan oleh pembawa acara tadi. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan baik amalnya. Tapi diingatkan di sambungan hadis itu,
Ibu mau panjang atau pendek? Panjang. Bapak mau panjang atau pendek? Ibu mau panjang masuk semua atau pendek masuk sedikit? Atau kita balik, ibu mau panjang masuk sedikit atau pendek masuk semua? Nah, Bapak jangan aneh-aneh pikirannya. Masuk surga. Biarlah pendek usia kita, tapi amal kita banyak di mata Allah. Daripada panjang umur kita, tapi tidak ternilai amal ibadah kita. Maka hidup ini kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat untuk manusia yang lain. Kebaikan kita hari ini itulah yang membawa kebaikan untuk hari esok. Maka jangan pernah melihat kebaikan itu, karena kebaikan itu biarlah Allah yang melihatnya. Jangan minta dinilai kebaikan itu, karena kebaikan itu cukuplah penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia yang menilai itu sementara, sifatnya sebentar. Oh, dia begitu, aku pun bisa. Jangan. Nilai manusia gitu aja, mana seru, mana main, siapa bilang? Tapi biarlah Allah yang menilainya. Maka tatap hari esok yang lebih gembira. Yang ketiga adalah tetaplah melakukan ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menjadikan jin dan manusia melainkan beribadah kepada Pak. Kita ini hidup sementara waktu, nggak ada yang kekal dan abadi. Kita pasti akan mati menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapkan bekal kita, siapkan ibadah kita. Inilah yang kita lakukan. Ustaz, kami banyak dosa sudah kita tutup. Kita sudah menangkap hari esok yang lebih baik. Maka yang kita lakukan, tetaplah melakukan ibadah kepada Allah. Apapun itu ibadahnya, kecil ibadahnya, jangan dinilai. Jangan kecil ibadahnya, jangan. Di sini ada nggak Pak sedekah Jumat? Ada. Pak Nazir, ada Pak Bekar. Sedekah Jumat ada nggak? Jumat berkah. Rutin. Jumat sedekah. Berapalah satu gelas air mineral ini satu gelas? Berapa di sini satu gelas? 500. Kecil kan? Ada manfaatnya kan? Sama siapa? Sama siapa? Sama orang yang haus. Sama orang yang haus. Coba orang yang gak haus kayak aku ini. Sama orang yang haus dikasih seteguk air, itu pengobat rasa dahaga. Betul loh. Ibu minum enak gak? Nikmat gak? Iya, ibu enak minum, aku yang selek. Enggak akan mikir, bukan? Bukan. Karena maksud apa? Anak menyampaikan, ketika dikasih seteguk air itu kepada orang yang membutuhkan, ini lebih baik, Pak. Ini lebih bermanfaat, Pak. Kami ada di Sumatera Utara, namanya komunitas sedekah Jumat. Sudah jalan 5 tahun ini, Agustus nanti pas 5 tahun. Setiap masjid kami keliling, dari donatur ke donatur kami kumpulkan. Dan alhamdulillah, saya sendiri di majelis taklim kita, di sekolah kita itu, sekolah gratis yang kita buat, sudah jalan tahun yang ke-9. Kita bagi-bagi setiap Ramadan, hanya khusus Ramadan saja. Kita bagi. Kalau yang sedekah Jumat, setiap Jumat kita keliling dari masjid ke masjid, kita jalan bagi-bagi. Ada yang mengucapkan, alhamdulillah, saya belum makan dari pagi, begitu dapat nasi kotak. Rasanya hati itu puas kan? Kalau kita di rumah ada uang 500, kita buang-buang kan?
500 kok. Contoh, kita bikin Indomaret, Alfamart dan sebagainya. Kalau ada uang kembalian 500.000, kita biarkan atau kita tunggu? Ibu-ibu tunggu, ayah-ayah biarkan. Tapi saya belajar dari Kuala Lumpur, 5 sen ditunggu mereka. Saya tungguin dia, kenapa kucing ngantri? Nunggu balik 5 sen. Kita 1.000 rupiah, kita biarkan kalah berapa kali 1.000. Ternyata dengan 1.000 kita bisa beli 2 gelas air mineral. Kita kasihkan ke abang tukang becak, lalu dia bilang, alhamdulillah ada orang yang memperhatikan. Inilah Pak. Maka syarat kita kalau mau bersedekah 2. Pertama, syarat sedekah itu harus ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Biar rezekinya semakin deras. Yang kedua, sedekah itu harus tulus. Kenapa harus tulus? Biar rezekinya tidak pernah putus. Hanya 2 ini, ikhlas dan tulus. Biar rezekinya semakin deras dan tidak pernah putus. Itu Bapak dan Ibu. Gak perlu kita harus banyak-banyak. Enggak. Ibu punya 500 rupiah, setiap Jumat ibu rutin kasih itu. Alhamdulillah. Di dalam hadis riwayat Muslim, di mana qasat sadaqah bin mali, tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah itu, malah semakin bertambah, semakin banyak rezeki orang yang bersedekah. Maka jangan pelit Bapak dan Ibu untuk bersedekah. Sedekah saja. Ini ibadah kepada Allah. Kalau ibadah haji itu dapat menghantarkan kita ke surga, beruntunglah orang yang tinggal di Arab Saudi. Kalau umroh membuat orang bisa masuk surga, alhamdulillah sudah 25 kali saya berangkat umroh. Bukan sombong, angkuh. 1 kali saya haji, 25 kali saya berangkat umroh. Kalau itu mungkin saya lebih banyak. Ada kawan saya sampai 100 kali dari berangkat umroh. Berarti kalau umrohnya membawa dia ke surga, ialah pasti masuk surga. Ternyata bukan. Puasa bisa masuk ke dalam surga. Beruntunglah orang yang puasa Senin Kamis nggak pernah tinggal. Apalagi kita yang tadi puasa 10 Muharram. Tapi belum tentu. Boleh jadi ada orang yang tengah kegelapan, dia butuh penerangan. Lalu kita ambil dari saku kita sebuah handphone, kita terangi jalannya. Boleh jadi itulah penyebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. Teruslah kita melakukan kebaikan itu, melakukan kebaikan dalam ibadah kepada Allah. Yang terakhir, yang keempat adalah titiplah doa yang terbaik untuk orang-orang yang pernah membantu kita. Saya hari ini ceramahnya nggak mau terlalu lawak Pak BKM, karena saya terharu lihat masjid yang begitu mewah dan megah, walaupun kecil tapi sangat begitu memberikan inspirasi. Saya masih hanya memikirkan sekolah tahfiz yang gratis. Ternyata ini ada masjid segini pun jadi kita buat, tapi datang pahala. Kita bagaimana bisa nantinya sebelum mati bangun masjid. Istri saya punya keinginan cita-cita, Bang, buatlah satu masjid atau musola atas nama kita berdua. Selalu saya jawab begini, nanti aku masih mikirkan tahfiz. Sampai di sini tadi waktu saya sholat maghrib, ya Allah, indah dan mewahnya. Insya Allah sebelum mati sempatkan aku bangun satu masjid yang lebih mewah daripada ini. Amin. Dengar pula Pak Andi tadi bilang, Ustaz, aku sebelum mati harus ada masjid yang bangun sendiri atas nama aku sendiri. Alhamdulillah. Insya Allah kalau ada niat baik pasti akan Allah mudahkan. Maka bagi kita Bapak dan Ibu, kalau ada niat-niat baik kita atau orang yang pernah menolong kita, orang yang pernah membantu kita, doakan mereka, termasuk para guru-guru kita, doakan mereka. Inilah kata Rasulullah SAW, "Ma min 'abdin muslimin", ketika seorang hamba yang muslim itu yad'u li akhihi, dia mendoakan saudaranya bi zahril ghaibi, orang tidak ada di depannya, maka malaikat itu
mengatakan amin walaka bimithli. Untukmulah yang kau doakan itu. Maka doakanlah orang yang baik-baik. Jangan doa orang yang dengan tak baik. Doakan kau mati aja. Doakan kau mencet kau semua hidup. Tidak boleh. Tapi doakan orang baik-baik. Kita doakan bersama Pak Haji Andi Surya Jaya Ghalib bisa bangun masjid yang lebih mewah daripada ini, lebih luas daripada ini. Amin ya Rabbal. Dan termasuk kita yang untuk malam hari ini, Allah berikan rezeki yang luas bisa bangun masjid dengan sendiri. Cuma satu Pak, kutitip, kalau bangun masjid jangan sombong, jangan sombong. Di tempat kami ada orang bangun masjid sombong itu juga setan. Jalan gak ikat tangan, putelana, sombong banget. Imam harus dia yang ngetes, yang mau khotib harus dia yang cari, dia yang harus tahu. Ternyata begitu saya proses kemarin, dia pun tak bisa baca Quran. Kenapa? Kok ada bisik-bisik tetangga? Udah usia Pak? Udah usia kapan itu? Titiplah doa Pak yang terbaik. Termasuklah ini, mohon kirim Al-Fatihah kepada almarhum Bapak Haji Andi Muhammad Ghalib bin Andi bin Hajar. Kirimkan beliau Al-Fatihah. Maka insya Allah satu hari akan ada nama kita yang seperti itu juga. Maka beruntung Bapak Ibu yang punya anak, dia santri, punya anak yang habis Quran, tanpa Bapak Ibu minta, dia akan mendoakan kita. Maka ada pesantren tahfiz yang sudah mau tumbang, yang hampir mau tutup, Bu, bantu, jangan sampai itu tumbang, dan titipkan ke mereka kertas, bacakan setiap sholat namaku ya. Begitu. Ini kan kadang-kadang mohon maaf, kita pengajian ada kota infak Pak, kota infak kita mau sedekah, tapi nggak tahu alamatnya kemana. Kalau kata Ayu Tintik alamat palsu. Maka begitu kita masukkan, niatkan, ya Allah, aku titiplah sedekah ini sampai kepada almarhum. Siapa yang mau kita niatkan, biar tersampai kepada orang itu. Jangan uang yang kita masukkan itu sia-sia. Termasuk Pak, ada Pak Bakri di sini. Beliau senior saya. Insya Allah beliau bupati 2024 nanti di Pasaman, di pesisir selatan Sumatera Barat. Insya Allah beliau jadi bupati saya. Insya Allah. Ada calon bupati Manokwari. Mudah-mudahan beliau jadi bupati. Jangan lupa undangan Pak. Murah loh undangan. Cukup tiket pulang pergi, penginapan, beri itu aja Pak. Gak perlu yang lain-lain, gak perlu transfer aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi sana ada tulis DP dulu boleh. Kalau ingin jadi bupati, biasanya kalau sudah kita doakan jangan meleset Pak. Tapi kadang-kadang kalau pejabat-pejabat ini sombong itu kali. Sebelum jadi ya Allah baik kali sama. Setengah jadi mulai muncul pikon, di telepon kita mengangkat lagi. Begitu jadi, makanya ada pejabat begitu jadi itu bilang, Pak, saya nggak butuh uang Bapak, nggak Bapak undang pun saya dan urusan sama. Tapi yakin Pak, nggak sampai satu periode Bapak ditangkap KPK. Alhamdulillah Pak, 2 tahun tangkap, ada 3 tahun tangkap. Kok bisa kayak gitu ya? Sudah tahu, gitu aja. Maka jangan pernah sakiti hati orang-orang yang berzalimi, itu doanya makbul Pak. Maka doakanlah yang baik-baik. Saya doanya tidak pernah jahat-jahat. Ya Allah, ketika memang usianya itu bermanfaat untuk dunia dan akhirat, biarkan panjang umurnya. Tapi kalau memang tak baik, segeralah cabut nyawanya ya Allah. Kita betul Pak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat untuk manusia lain. Kalau tidak bermanfaatnya Pak, ngapain? Biarkan saja. Itu dia Bu. Paham Bu?
Jadi kalau di rumah suami payah kali diatur, doain, ya Allah, jika memang suamiku ini suami dunia akhirat, sadarkan dia ya Allah. Namun jika memang menurut Engkau lebih baik dia dipanggil, panggillah segera ya Allah. Iya Pak. Tanya Ibu, yang paling payah bangun subuh siapa Bu? Bapak atau Ibu? Ibu? Hampir apa siapa? Bapak. Bapak bilang ibu, ibu bilang bapak. Kenyataannya ibu-ibu sibuk masak-masak di dapur, ayah-ayah sibuk membentuk pulau-pulau di tempat tidur. Itulah kalau subuh. Makanya ibu jangan marah ketika bapak payah bangun. Ini yang doa ibu juga supaya bapak bangunnya cepat. Gampang caranya. Coba caranya mau Ustaz bangunkan suami yang tidur. Pertama, panggillah dengan suara yang lembut. Bang, bangun bang subuh. Nggak mau juga Ustaz. Yang kedua, agak dinaikkan suaranya. Bang, bangunlah. Udah subuh. Enggak juga Ustaz, masih ngorok dia. Yang ketiga, ibu datangi suami, elus kepala suami, bisikkan di telinganya, la ilaha illallah. Aku yakin Bu, ditepung ini terus. Maka doakan yang baik, ibu bangun tahajud, ya Allah, bukakan pintu hati suamiku agar dia menjadi imam di dunia dan akhirat. Ya Allah, bukakan pintu rezeki anak-anakku ya Allah. Maafkan kesalahan dan kekilafannya. Engkau bimbinglah mereka ke jalan yang Engkau ridhoi. Itu tugas ibu, karena doa ibu tidak akan tertolak. Doa kami ini doa yang banyak tertolak. Ibu ketika bangun tengah malam menadahkan tangan, meneteskan air mata, doa ibu dijawab oleh Allah. Tapi kami mau sampai netes darah sekalian pun nggak akan mudah dikabulkan Allah. Maka ibu jangan pernah mengatakan kepada anak, durhaka atau bodoh atau bodoh, miskin atau miskin. Aku bilang kemarin contohnya, aku bilang mak, aku punya orang, apa itu? Punya orang yang punya duit, disuruhnya aku calon DPR, boleh mak? Aku masih hidup, nggak boleh ke DPR. Aku coba, nggak akan lulus ke DPR itu. Aku coba ambil populer. Begitu ngambil populer, yang mau mendanai saya ditangkap KPK. Itu jalan hingga akhirnya saya nggak mengembalikan populer. Kenapa? Kalau saya teruskan jadi bahaya sama saya. Inilah contoh kepada kita Bapak dan Ibu. Kalau ayah mau bilang apapun sama anaknya, berkah berlaku. Tapi seorang ibu, makanya tugas ibu lah, jangan pernah mengatakan anak itu yang jelek-jelek. Imam Sudais, saya pernah ngobrol dengan supirnya. Apa dia bilang? Cerita Imam Sudais, dia dipegang sama ibunya. Sudah Imam Sudais itu kan orangnya nakal, dipegang. Jadi Imam Masjidil Haram nakal ya nak. Itu doa ibunya. Jadi Imam Masjidil Haram. Makanya ibu kalau punya anak doakan yang baik-baik saja. Suamiku yang Ustaz yang mandel kali doakan juga. Tengah malam Bu ibu bangun habis sholat tahajud, apa? Ini sampai yang waktu lahir sebagai penutup pertemuan kita malam hari ini. Bu bangun ibu tengah malam, berwudu, habis tahajud, bapak kan tidur apa namanya kalau menghadap ke atas itu lentang, ya kan lentang. Kan ada ubun-ubun bapak, di ubun-ubunnya ibu bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan dan kuat-kuat. Ya Allah, bukakanlah pintu hatinya agar dia mau beribadah kepada menjaga kehormatan keluarga. Tiupkan 3 kali ubun-ubunnya. Jangan kuat. Kalau kuat terbangun dia. Kalau terbangun apa kau ini? Enggak paham. Bukan tadi ada nyamuk makanya mesti itulah. Kalau enggak pun begitu dia terbangun, cium keningnya. Insya Allah berkah dunia akhirat. Mudah-mudahan
4D ini bisa kita amalkan, tutup segala kemaksiatan kita, tutup segala dosa-dosa orang, tutup aib-aib orang. Yang kedua, tangkaplah hari esok yang lebih gemilang di bawah panji-panji rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tetaplah melakukan kebaikan walau kecil sekalipun. Yang keempat adalah titip doa yang terbaik. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa manfaat untuk kita semua. Kurang lebih kiranya mohon ampun, mengadap di atas para anak dusun pasang pelita, tersilap kata dalam bicara, jari tersusun, maaf dipinta. Dari Kedah ke Kota Sari, beli emas di Kota Tinggi, selesai sudah tugas diberi, lain masa bersua kembali. Wallahu a'lam ila aqwamit thoriq, billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا فوق خصوص بروح آمنة حاجة محمد غريب بالقلب وحاجة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء والحق أبدا. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بعلم وزينا بحلم وأكرمنا بتقوى وجبلنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Duhai Allah, Engkau yang maha menggenggam langit dan bumi, Engkau yang maha membolak-balikkan hati kami. Tetapkanlah hati kami untuk senantiasa beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Ghafur, Engkau maha pengampun. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, baik yang zahir maupun yang batin. Ampunkan pula dosa dan kesalahan guru-guru kami, orang yang mendidik dan membesarkan kami. Ampunkan ya Allah dosa orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami ya Rahman. Ya Rabb, ampunkan pula dosa dan kesalahan ayahanda kami, pendiri Madinah Masjid Haji Nabi Muhammad Ghalib. Ya Rahman, kiranya Engkau juga memberikan ampunan kepada istri, suami, anak dan keturunan kami ya Allah. Ya Rahman, ampunkan dosa dan kesalahan ayah dan bunda kami. Lapangkan kubur ayah bunda kami ya Allah dengan sedekah yang kami keluarkan. Berikan cahaya kubur kepada ayah dan bunda kami ya Rahim dengan perbuatan baik yang kami kerjakan ya Rahman. Hilangkan binatang yang menjijikkan di alam kubur ayah dan bunda kami dengan silaturahmi yang kami kuatkan ya Rahman. Hanya kepadamu kami bersandar ya Allah. Jika hari ini kami sulit dalam menjemput rezeki, mudahkan langkah kami dalam menjemput dan meraih rezeki itu, agar kami dapat berbagi kepada orang yang tak seberuntung diri kami ya Rahman. Jika ada di antara kami dan saudara-saudara kami yang sedang sakit, Engkau sembuhkan ya Allah. Angkatlah penyakit mereka ya Rahman, agar mereka bisa kembali beribadah kepada-Mu. Jika perlu sampai ajal kami, jadikanlah kami mati dalam keadaan husnul khatimah ya Rahman. Engkau terimalah segala hajat dan niat kami, mudahkan segala urusan yang ingin kami raih dan yang ingin kami capai di bawah rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah pertemuan kami pertemuan yang Engkau rahmati, dan perpisahan kami nantinya perpisahan yang penuh dengan ampunan-Mu. Askinna biwalidina wa ahlina jannatika jannatin na'im alladzina taqamu biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sehat-sehat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu